Iya, iya. Gimana kabar Pak Dehe? Puji Tuhan, Pak Bulele sehat selalu. Saya tadi sempat mendengar toko dibongkar ya, memang Iya banyak betul Pak mafia-mafia. Bulele, kebetulan memang di lingkungan sini banyak pemain-pemain, lalu mereka bongkar yang ini di atas nih, yang ini. Oh, oh, dari Padahal atap. buat bongkar itu saja itu tidak bisa sampai sejam. Sejam itu nggak bakalan bisa. Oh, apa las, dipakai las. Dilas paten dan semuanya sudah sudah agak susah lah, agak susah. Tapi ternyata setelah aku selidiki dengan ilmu yang aku dapat, pemainnya adalah orang-orang terdekat. Karena Memang dia naik dari dinding di sini, dari dinding ini dia naik, dia kasih tangga, lalu gas-gas dia yang dia curi di sini itu mungkin menurut dia karena banyaknya gas di sini kurang lebih 1000, tidak bisa ketahuan kalau diambil, nggak ketahuan. Lalu dia bawa ke tangga ini di atas, lewat di samping dilempar, lalu di sebelah toko sebelah, kata yang cewek-cewek itu mereka mendengar kurang lebih jam 1 sampai jam 2 atau jam 2 lewat sampai setengah 3 bunyi-bunyi ada yang dilempar, tapi mereka takut karena hanya perempuan yang ada di dalam rumah. Oh, lo nggak ada CCTV di sana? Nggak pasang CCTV? Di toko saya belum ada, tapi rencana mungkin bulan depan ini saya akan pasang segera. Iya, murah-murah itu Pak Dehe, murah-murah. Iya, Dipesan di Shopee dan juga ada alarm malingnya itu sekarang disensor. Iya, dulu ini kedua kali saya dibongkar nih, 3 tahun silam dibongkar di depan, tapi tinggal masuk, lalu ada satpam di PT depan ini berteriak, lalu mereka kabur. Sudah bawa mobil itu. Oh. Nah, kalau yang pemain baru ini dia lewat belakang, jalan tikus, dan sudah kami ikutin bekas-bekas jejak kakinya. Sudah ada yang kami curigakan, cuman kita nggak punya bukti yang valid sehingga tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Iya, iya nggak ada bukti kan, jadi susah mau dibawa ke ranah hukum. Ya, Sudah tepat saya itu Pak. herannya maling ini, speaker dia curi, minyak goreng sedus, sama soliter, sama gunting diambil, sama speaker kecil lagi, sama kantong plastik, sama aquadus, sama beberapa puluh tabung gas, sama macam-macam dia ambil, dan dia acak-acak semua. Menurut pikiran dia mungkin ada duit, mana ada kita tinggalin duit di toko. Iya. Nah, Lalu Pak orang Dehe yang nggak mencuri- tinggal di Pak Dehe-nya nggak tinggal di toko, dah. Enggak bang, nggak ada tempat tidur di sini, udah penuh barang, nggak muat lagi. Hanya jalan 1 meter nih keluar masuk kita, karena ada le mineral, ada gas beberapa ratus, hampir 1000 ada sayang lain. Iya, berarti segera pasang CCTV Pak, itu masukan Iya, dari saya. mungkin minggu depan itu saya kasih wireless di atas, sama saya pasang CCTV, sama nyalakan lampu sorot supaya mereka ketahuan. Tapi yang saya curiga sudah ada. Tidak meleset ini, hanya bukti saja kita tidak punya. Iya, bukti. Ya, Karena ya. jejak beliau itu ada yang kayak daun talas, lalu mengarah ke rumah tertentu, bolak-balik mengarah dia. Karena di belakang tembok ini tidak ada rumah, Itu kebun, ada hutan-hutannya, ada 5 tahun tidak pernah diinjak orang. Tapi karena kemarin kemalingan keinjak dan ketahuan di mana arahnya. Ada jejaknya ya. Ya betul Pak Bulele, ada jejaknya. Pak Bulele tidak live hari ini. Loh, dari mana Pak Dehe kenal saya? Saya tadi kaget Pak Dehe bilang bersuka cita Bang bisa Dehe bertemu. ini sudah pernah kenalan kita Bang Bulele. Mungkin Bang Bulele lupa karena aku ini orang biasa, jadi
Kata Bu Lele, buat apa kita hafal namanya Pak Dehe? Iya. Iya, salam kenal Pak De ya, salam kenal. Cuman mau silaturahmi saja sekalian tertarik dengan temanya. Bagaimana itu Pak De, temanya itu bagaimana itu? Cuma mau tanya. Saya baca-baca ini Bang Bu Lele. Saya tahu Pak Bu Lele ini tidak suka dengan tema saya karena Pak Bu Lele juga apologi Kristen ini. Lalu saya baca-baca di Alkitab bahwa Allah itu tidak Tritunggal, tidak disebutkan Tritunggal, melainkan hanya doktrin kita orang beriman, begitu menurut saya. Bagaimana menurut Pak Bu Lele? Apakah ada di dalam kitab disebutkan atau bagaimana? Coba dijelaskan Pak Bu Lele. Iya. Oke ya, sesuai pertanyaan Pak De, kita hanya berbagi saja diskusi ya. Jadi ketika ada pertanyaan begini, apakah ada istilah Tritunggal dalam Alkitab? Maka jawabannya tidak ada dari Wahyu sampai Kejadian, dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ya, mau diputar balik itu memang tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab. Itu final di situ. Tetapi apakah ada konsep Tritunggal dalam Alkitab? Saya harus katakan 100% ada konsep. Ya. Namanya konsep berarti kan tidak tertulis secara eksplisit, tapi secara implisit tertulis. Misalnya kita langsung ke contoh konkret ya. Contoh konkret, jadi ketika teman-teman bertanya apakah ada ya, jelas ya tidak ada ya. Misalnya contoh konkret di dalam Matius ya, kita langsung ke contoh kasus ya. Bagaimana waktu itu kan Yesus dibaptis ya kan? Ya. Pada saat Yesus dibaptis kan ada hal yang menarik di sana. Saya coba tampilkan data supaya kita nggak asumsi ya. Ya. Nah, ini menarik ini ya. Iya. Oke, dikatakan sesudah dibaptis, ya kan? Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Nah, ini kan Yesus ini kan pribadi yang lain, setuju nggak Pak Dehe? Iya, betul. Iya kan, pribadi yang lain kan? Nah, lalu dikatakan di sini ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini kan Roh Allah ini kan lain juga, betul nggak Pak Dehe? Iya. Nah, berarti kan sudah ada dua pribadi yang berbeda ini. Lalu di ayat ke-17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ini kan pribadi yang lain juga, setuju nggak Pak Dehe? Maka kita dapat memberikan konklusi. Konklusinya adalah ini tadi Yesus pribadi yang berbeda. Oke. Lalu Roh Allah ini pribadi yang berbeda, seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu pribadi yang ketiga dikatakan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi konklusi atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks itu adalah berarti ada 3 pribadi di sana. Nah, ketika ada 3 pribadi, apakah ada 3 Allah? Ya tidak, Allah itu satu. Ya, berdasarkan ulangan 6 ayat 4, Allah itu echad, ya kan? Echad itu satu, tidak 2, tidak 3. Tetapi lewat teks ini maka jelas, sangat jelas disampaikan kepada kita semua ada 3 pribadi yang berbeda. Dan Pak Dehe sudah iakan tadi. Ya, silakan. Iya, jadi Bang Bu Lele dengan saya sependapat bahwa di dalam Alkitab memang tidak tertulis bahwa Allah itu Tritunggal, begitu kan? Istilahnya yang tidak tertulis, istilahnya. Hah? Halo? Ya, begitu. Itu yang kumaksud Bang Bu Lele. Jadi tidak tertulis, hanya doktrin.
Pak Dehe, Begitu. tadi yang tertulis ini, Pak Dehe kan sudah mengatakan tadi Yesus ini kan pribadi yang lain. Yang saya sebutkan Pak Bulele tidak tertulis Tritunggal, begitu. Iya, tidak tertulis. Tidak Ya, tertulis, betul. Tidak tetapi tertulis. memang mereka ada 3 dalam 1, begitu. Ya, setuju. Final berarti ya. Siap. 3 dalam 1, tetapi tidak ada di dalam Alkitab bahwa Allah itu Tritunggal, begitu. Nggak ada penulisannya. Tidak ada tertulis. Ya, betul Pak Ya. Bulele. Itu yang ku cari-cari. Jadi pengakuan karena banyak orang-orang katanya sudah tertulis. Saya bolak-balik Alkitab memang tidak ada, tetapi kalau pengertiannya 3 dalam 1 itu ada. Dia juga begitu. Luar biasa ini. Berarti aman begini Pak Dehe, kalau kita berbicara sejarah, teman-teman yang lain juga ada 500 lebih memandang. Jadi sudah final ya, saya dengan Pak Dehe sepakat bahwa istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu final. Ya. Tetapi berdasarkan data yang baru saja kita buka ya, bahwa Matius 3 dan ayat 17 dan 16 itu jelas-jelas di sana ada 3 pribadi yang berbeda, dan Pak Dehe dengan saya sepakat dengan itu ya Pak Dehe ya. Berarti aman, berarti nggak ada persoalan. Berarti tidak ada persoalan Pak ya. Tidak ada, hanya saja yang naik-naik tadi hanya congornya yang besar. Saya tahu bahwa iya, orang kita tadi itu dia buka dari Kejadian. Lah apa kaitannya Kejadian? Nah, maksud saya coba jelaskan kayak Pak Bulele ini. Sepakat bahwa memang tidak ada. Itu saya akui memang nggak ada, tetapi mengarah begitu. Roh Kudus Allah sendiri itu memang satu, tapi hanyalah doktrin mengatakan bahwa Tritunggal, begitu. Iya, oke. Lalu kemarin sempat saya lirik jawaban Pak Pendeta mengatakan bahwa kemarin saya diskusi dengan orang kita Nias. Saya sempat lirik komen Pak Bulele mengatakan bahwa sepertinya Bapak saya lihat komennya, nggak tahu Bapak akun palsu itu, bahwa pertanyaan saya kemarin itu adalah di mana Allah berfirman sehingga orang tahu, di yang mana Bapak kemarin komen itu katanya ada di Imamat, begitu. Kemarin pertanyaan saya itu kepada Bapak Gule di Nias, Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia sesuai Kejadian dengan 1:26. Ya, betul. Lalu pertanyaan saya kemarin itu, tidak ada orang, lalu siapa yang mencatat Allah berfirman itu? Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Lalu kata Bapak kemarin sempat komen ada di Imamat. Nah, makanya saya menarik nih Bapak datang ini, saya belum baca gitu. Oh, atau salah orang, saya atau bukan itu Pak ya? Tulisannya kemarin Jerry Bulele, makanya saya bilang jangan nanti naik. Jangan akun palsu itu. Oh iya. Jadi begini Pak Dehe, kalau kita melihat bahwa kita coba lihat di dalam Keluaran 24 ya. Di sana kan jelas bagaimana Allah memilih Musa, dan pemilihan itu kan anugerah. Ya. Allah memilih Musa untuk menulis ketetapan atau aturannya Allah untuk disampaikan kepada manusia. Maka dengan itu berbicara Kejadian 1 ayat yang ke-26 kan jelas dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lalu pertanyaannya tadi adalah dari mana itu, ya kan? Ya jelaslah dari Allah kepada Musa.
Kalau kita percaya yang namanya intervensi Allah di dalam kehidupan manusia atau campur tangan Allah di dalam hidup ciptaan, maka itu sesuatu yang masuk secara logika karena Allah yang mengendalikan Musa untuk menyampaikan firman-Nya. Kira-kira begitu Pak Dev. Silakan. Yang saya pertanyakan ini Bang Bu Ulele, Iya. siapa yang mencatat bahwa Allah berfirman kepada manusia sementara manusia belum ada di bumi? Allah berfirman kepada manusia. Ya, sebelum diciptakan itu, siapa yang mencatat bahwa Allah itu sedang berfirman sementara manusia belum ada di bumi? Iya, iya. Di mana datanya Kemarin itu? Ya? saya pertanyakan kepada Bapak Gule itu, apakah kepada iblis dia berfirman, atau kepada malaikat, atau kepada sesama Allah itu sendiri. Tetapi jawabannya saya nggak masuk akal, makanya saya pertanyaan ini saya masih simpan ini. Sehingga orang tahu Allah berfirman kita menjadikan manusia. Sementara manusia belum ada. Siapa yang beliau berbicara di sana? Oke, saya tangkap. Saya tangkap ya. Pertanyaannya begini. Ketika Allah berfirman kepada manusia, lalu siapa saksinya pada saat itu? Kan sementara manusia tidak ada, iya. Ya, Nah, betul. begini, Nggak ada begini. manusia. Lalu siapa yang mencatat itu bahwa Allah sedang berfirman? Oke, baik. Sebenarnya jawabannya sederhana. Ya, tapi memang kalau kita tidak berhati-hati kita akan bingung sendiri. Nah, siapa yang ketika Allah berfirman, ya jelas dia berfirman kepada objek, kepada orang yang ada pada saat itu. Siapa? Kan jelas-jelas dia menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Dan tegas itu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, kan ada di sana dalam Kejadian 3 dan seterusnya. Enggak. Bukan. Maksud saya, sebelum ada Hawa, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia yang mereka menjadikan ini adalah Hawa nanti sama Adam. Jadi siapa sebelum Allah sebelum menciptakan itu? siapa yang siapa? Kepada siapa Allah berfirman sementara orang di muka bumi nggak ada? Lalu siapa yang mencatat bahwa Allah sedang berfirman? Itu maksud saya. Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Di sana Adam dan Hawa belum diciptakan. Lalu kepada siapa Allah berfirman? Kita menjadikan manusia itu. Lalu siapa yang mencatat itu bahwa Allah sedang berfirman sementara orang nggak ada? Itu yang kumaksud. Oke. Ketika ada teks begini, berfirmanlah Allah. Iya. Berarti kan dia berkata kan? Iya, betul. Dia berkata, sang sumber hidup itu berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut. Stop dulu Bang. Ya, oke, saya tangkap. Lalu siapa yang menulis kan begitu? Siapa yang menulis itu padahal nggak ada orang. Oke, baik. Siapa yang menulis pada saat itu? Ya, perhatikan kan yang menulis Kejadian ini adalah Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Keluaran itu Musa, Bapak. Iya, betul, saya tahu. Lalu begini, memang Musa pada saat itu belum ada. Nah, itu kan itu kan persoalannya. Iya kan? Memang Musa pada saat itu belum ada, tetapi kan Allah dia tahu, dia menjelaskan tentang dirinya kepada Musa kan. Dia menjelaskan begini loh Musa, catat ini ya. Karena Musa diberikan yang namanya ilham. Ya, diberikan yang namanya apa yang sudah terjadi dijelaskan kepada dia, Pak. Jadi dijelaskan ini ya, waktu penciptaan, aku menciptakan langit dan bumi, engkau tulis ya, istilahnya itu ya, Musa ini sekretarisnya Allah gitu, Pak. Iya. Nah,
disuruh mencatat semua peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, itu lebih jauh masuk akal. Gimana, masuk? Belum masuk Pak Pendeta. Berat, saudara. Berat memang Pak Pendeta. Jadi misalnya begini Pak Dehe. Misalnya, saya ini seorang presiden. Ya. Tentunya saya punya yang namanya sekretaris. Sebentar Pak Bu Lolo. Bapak Presiden. Tetapi yang dimaksud di sini Bapak Presiden sendirian, belum ada masyarakat Iya, satu orang pun. ini yang saya mau sampaikan. Jadi saya ini presiden, sekretaris saya belum ada. Ya. Kemudian ketika sekretaris ada, baru saya suruh dia tulis ini ya A B C D, kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan sebelum Anda ada. Ya. Jadi saya pilih Anda bersyukur saya pilih Anda sebagai sekretaris saya. Nah, bagian catat-catat nih. Mencatat peristiwa yang lampau yang sudah terjadi sebelumnya. Dan mau tidak mau dia harus bertanggung jawab untuk menulisnya. Kan begitu Pak Dehe? Benar atau tidak? Lalu pertanyaannya Pak Bu Ulele, dalilnya di mana? Saya sedang mencari soalnya. Oke, begini. Dalilnya adalah karena dikatakan Musa itu dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk menjadi orang luar biasa di dalam hal statusnya sebagai nabi. Nah, tugas nabi itu kan salah satunya ya apa yang Tuhan sampaikan dia harus kerjakan, betul? Iya, jadi namanya nabi sama kayak dengan beginilah. Saya ini misalnya Pak Dehe ini bos, ya kan, bos banyak duit, ya kan. Lalu Pak Dehe ini membeli manusia satu. Ya kalau zaman itu kan ada namanya perbudakan begitu kan, jual beli manusia. Ya, lalu ketika Anda beli manusia, beli budak itu, tentunya Anda suruh dia untuk bekerja. Anda sekarang nggak punya hak atas dirimu sendiri. Anda punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang saya perintahkan. Nah, itu analogi kira-kira seperti itu. Musa juga dipilih oleh Allah sehingga bisa menulis semua peristiwa yang dikerjakan oleh Allah sebelum dia ada. Oke. Begitu, Pak. Jadi kita sepakat Pak Bu Ulele, Pak Pendeta, bahwa tidak ada di dalam Alkitab jelas bunyinya bahwa ada saksinya. Ini hanya kepintaran Musa saja atau doktrin orang Kristen saja bahwa Allah sedang berbicara, begitu. Karena tidak ada dalil dan tidak ada juga manusia satu orang pun pada waktu itu, begitu. Karena saya baca-baca, Allah ini berfirman kepada siapa sementara orang nggak ada. Dan saya baca juga di kitab Kejadian itu belum ada tertulis bahwa Allah itu langsung berbicara kepada Musa bahwa pada waktu dia ciptakan manusia begini. Tidak ada, belum saya temukan. Apakah ada menurut Pak Bu Ulele? Ya, karena saya baca. Ya, terus? Belum ada dalilnya. Inilah yang sempat saya agak bertanya-tanya, begitu. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya data banyak Bapak ya. Saya coba buka ya di dalam Keluaran 7 ayat pertama aja. Ya, coba saya buka. Nah, ini Pak Dehe, teman-teman yang lain ya, mungkin teman-teman
Iya kan? Udah jelas. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kan Pak Dehe, jadi intinya begini. Kita harus mengembalikan Allah kepada posisinya sebagai Allah. Karena ya, karena yang saya lihat adalah banyak manusia yang keterlaluan. Ya, mereka mau nyeting Allah, mereka ini hatinya seperti batu. Yang mereka mau suka-sukanya, mau menyeting Allah, mengontrol Allah. Nah, kan udah jelas. Makanya saya lagi-lagi kalau misalnya kayak kemarin sama Ustadz PI, saya bilang, Anda ini melebihi dari Allah. Kenapa? Anda buat Allah sesuka hatimu. Ya kan? Saya bilang, biarkan Allah ya berada di posisi yang seharusnya. Nah, kalau dia mau kehendaki ayat terjadi, jangan Anda mengatakan, Allah, Anda nggak boleh kemana-mana ya, saya penjarakan Anda. Itu namanya bukan Allah, Allah palsu itu. Ya. Gimana, Pak Des, setuju tidak? Sampai detik ini Pak Pendeta, mohon maaf, bukan saya tidak setuju, tapi belum ada yang pas begitu. Oke. Saya tanya kepada Pak Dehe begini. Ya, Allah berkuasa tidak membuat Pak Dehe saat ini hidup atau mati? Bagaimana Pak? Kurang kedengaran soalnya di sini terlalu ramai di sini. Gimana? Oke, saya ulang. Langsung ke contoh konkret. Allah berkuasa tidak membuat Pak Jerry dan Pak Dehe saat ini bisa metong, bisa mati. Iya. Kenapa demikian? Persoalannya karena memang dia maha kuasa. Maka dengan itu saya tarik ini analoginya begini. Saya ambil analogi ini, saya langsung kenakan kepada Allah yang maha kuasa itu. Sebenarnya dia bisa memakai siapa saja, termasuk Musa, termasuk aku dan Pak Dehe. Asalkan kita mau mengembalikan Allah kepada posisinya. Asalkan kita jangan memenjarakan Allah. Iya, kalau itu saya yakin dan percaya. Tetapi pertanyaannya, Oke. siapakah yang mencatat bahwa Allah itu berfirman sementara manusia tidak ada, kecuali kalau Allah ada sekretarisnya seperti yang tadi Bapak katakan bahwa dia menulis. Lalu siapa yang menulis? Itu pertanyaanku. Ketika belum ada orang di muka bumi, terus. Lalu dia tahu dari mana mereka tahu bahwa Allah itu sedang berfirman sementara nggak ada orang? Apakah ada Allah lain ataukah ada malaikat yang dia sampaikan atau bagaimana? Itu Pak yang kumaksud. Supaya lebih jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi begini Pak Dehe, ketika Pak Dehe mengatakan ini menarik ini, kita berikan apresiasi. Ya. Pak Devi sedang menunggu di bawah Pak Bulele. Siapa? Pak Pendeta Devi sedang menunggu di multi juga. Oh, habis ini saya turun, saya nggak lama-lama karena kita besok ada pelayanan. Ya, jadi begini Pak Dehe, saya sampaikan poin saya saja. Saya sampaikan poin saya, artinya begini, ketika Pak Dehe tadi sepakat dengan saya bahwa Allah itu berkuasa, maka di dalam menyatakan kuasanya, dia selalu campur tangan, dia berintervensi ya untuk menyatakan kemahakuasaannya. Dan Pak Dehe tadi mengatakan sepakat bahwa dia maha kuasa, betul? Betul maha kuasa. Oke, kunci di situ, kunci ya. Lalu masuk ke persoalan. Ketika Allah berfirman, sementara Musa belum ada, iya kan? Lah, kan sudah saya bilang tadi, itu ada di dalam
Nah, di dalam intervensinya Allah, manusia nggak boleh ada di sana. Ini yang saya maksud, Bapak. Jadi informasinya itu ada di dalam dirinya Allah. Lalu ketika dia memanggil Musa, memilih Musa, baru informasi ini dia singkapkan, dia sampaikan kepada Musa. Iya. Begitu Bapak. Iya, jadi sepakat kita Pak Pendeta bahwa di dalam Alkitab tidak ada. Tetapi hanya Musa, hanya doktrin kita sebagai Kristen bahwa Allah sedang berfirman hari itu. Karena saya baca juga belum ada bahwa Allah berbicara dengan Musa mengenai menciptakan Adam dan Hawa ini. Pak Dehe, memang begini. Sudah jelas, jadi semua peristiwa intinya begini. Jadi semua peristiwa penciptaan ya, khususnya penciptaan ini ya, penciptaan ini kan sudah dikerjakan oleh Allah sebelum Musa ada. Setuju? Betul kan Pak? Pak Dehe? Iya. Proses durasi. Pak Dehe, durasi Ya. penciptaan, proses penciptaan, ini kan Allah sudah kerjakan sebelum Musa ada, betul? Iya, betul. Oke, lalu informasi aktivitas ilahi ini, Iya, siapa kan yang mencatat? Siapa yang mencatatnya? Itu yang Oke, kutanya. Siapa? ini belum dengar Pak Dehe. Jadi ini belum ada yang mencatat. Ini ada di dalam pribadinya Allah, informasinya ada di Allah ini. Belum dia singkapkan kepada Musa, belum dia sampaikan kepada Musa. Lalu kenapa Musa bisa menulis? Karena Allah sudah menjelaskan